Oke, baik. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Oke, terima kasih karena kalian sudah hadir pada pertemuan virtual kita pada hari ini. Baik, sebelum kita memulainya, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk membawa kita dalam doa. Saya, Ibu. Oke, baik. Adik Alfa, Ibu persilakan. Ya, Ibu dan teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dan izinkanlah saya membawa doa ini secara ajaran Katolik, yang lain tinggal menyesuaikan saja. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur hamba aturkan kehadirat-Mu atas segala anugerah dan cinta-Mu, sehingga Engkau masih mempertemukan kami kembali di ruang virtual ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Ya Tuhan, sebentar lagi kegiatan kami akan berlangsung. Semoga apa yang kami dapatkan hari ini dapat berguna bagi hidup dan masa depan kami, dan semoga kegiatan kami hari ini juga berjalan dengan lancar. Doa dan permohonan ini ya Tuhan, saya sampaikan ke dalam tangan-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih kepada adik Alfa yang sudah membawa kita dalam doa. Sebelum Ibu mau bertanya, apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Oke, syukurlah kalau kalian baik-baik saja. Semuanya sudah hadir ya? Sudah, Ibu. Oke, baik. Terima kasih kalau semuanya telah hadir. Jadi, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan klasikal. Dan tema bimbingan klasikal kita pada hari ini itu tentang pemahaman diri. Nah, dari kegiatan bimbingan klasikal kita pada hari ini itu bertujuan agar kalian dapat memahami diri kalian di tengah hidup di lingkungan masyarakat. Oke, sudah paham tentang tujuan materi kita pada hari ini? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, sebelum itu Ibu melihat kalian ini kurang bersemangat sekali ya pada hari ini. Bagaimana kalau kita buat satu game begitu? Setuju? Setuju, Ibu. Setuju, Ibu. Oke, baiklah, kita akan membuat sebuah game yang bernama konsentrasi. Jadi Ibu akan memberikan petunjuk. Jadi kalau kalian ikuti apa yang Ibu katakan tanpa mengikuti apa yang Ibu buat. Sudah paham? Ikuti apa yang Ibu katakan tanpa mengikuti apa yang Ibu lakukan atau Ibu buat. Sudah paham? Paham, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Kita mulai. Pegang dagu. Pegang dagu. Oke. Masih fokus. Satu kali lagi ya. Pegang hidung. Oke, rupanya kalian semua sudah konsentrasi dan sudah mulai semangat. Jadi, Ibu akan membagikan layar pada materi kita pada hari ini. Apakah sudah bisa terlihat? Masih loading, Ibu. Oke. Belum, Sabar ya. Ibu. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Jadi, tema kita pada hari ini itu tentang pemahaman diri. Sebelum itu, Ibu mau bertanya, apakah di sini ada yang sudah mengetahui apa itu pemahaman diri? Menurut pemikiran Tidak dari tahu, kalian. Ibu. Oke, baik. Kalau tidak tahu, mari kita belajar bersama-sama tentang pemahaman diri. Jadi, yang pertama itu, kita akan mengetahui
tentang pengertian dari pemahaman diri itu sendiri. Jadi, menurut Hartono, dia mengatakan bahwa pemahaman diri itu adalah pengenalan secara mendalam atas potensi-potensi dirinya yang mencakup ranah minat, abilitas, kepribadian, nilai, dan sikap yang mana pengenalan siswa atas pribadinya sendiri. Itu tuh mencakup dua sisi, yaitu pengenalan siswa atas keunggulannya atau kelebihan dari dirinya, dan pengenalan siswa atas kekurangan dirinya sendiri. Baik, yang berikut pengertian dari Buckminster. Dia mengatakan bahwa pemahaman diri itu memberikan arahan intensi pada setiap individu, di mana perilaku dapat memiliki tujuan daripada hanya berperilaku berdasarkan insting atau impuls. Tadi perilaku tuh ada tujuannya, dia melakukan itu tuh untuk apa, begitu. Sudah bisa pahami tentang pengertian ini? Bisa, Bu. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut pada tujuan dari pemahaman diri itu sendiri. Nah, tujuan pemahaman diri di sini ada 4. Yang pertama, agar kita mampu mengeksplorasi potensi diri. Itu tuh termasuk tadi yang Ibu sudah sebutkan, minat kita, abilitas, dan cita-cita dari kita. Yang kedua, kita dapat mempersiapkan diri dengan baik dalam memasuki dunia kerja kita setelah menamatkan pendidikan kita. Yang ketiga, dapat mencapai kematangan dalam perkembangan karir. Dan yang terakhir itu, tujuan terakhir, kita mampu mengambil keputusan secara mandiri atau tanpa bergantung pada keputusan orang lain. Yang berikut kita masuk pada ciri-ciri. Nah, ciri-ciri pemahaman diri itu tuh ada 2. Yang pertama tuh percaya diri. Yang kedua, kita harus berpikir positif. Setelah itu, setelah kita mengetahui tentang ciri-ciri dari pemahaman diri, kita masuk pada faktor yang mempengaruhi pemahaman diri dari seorang siswa. Nah, ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dapat mempengaruhi pemahaman diri dari siswa itu adalah kepribadian yang terbuka dan tertutup. Nah, kalau kita terbuka itu kita akan dapat memahami. Sedangkan kalau kita tertutup, kita tidak akan bisa memahami diri kita sendiri. Itu faktor internal. Yang kedua dari faktor eksternal. Nah, faktor eksternal yang mempengaruhi pemahaman diri itu, kalau berasal dari luar itu lingkungan keluarga kita sendiri, teman sebaya kita, dan juga lingkungan pendidikan kita atau sekolah yang sedang kita embani dalam dunia pendidikan. Nah, materi yang terakhir itu tentang aspek dari pemahaman diri. Pemahaman diri itu berkaitan dengan aspek fisik, yaitu jiwa badan kita sendiri. Yang kedua, psikis itu berkaitan dengan pemikiran kita. Yang ketiga, minat, seperti yang telah dijelaskan bahwa minat itu adalah dorongan dalam diri. Habis itu bakat atau kemampuan dalam diri. Setelah itu cita-cita atau impian kita. Yang berikut kebutuhan-kebutuhan pokok dari diri kita sendiri. Kalau kita dapat mengetahui itu berarti kita sudah menerapkan aspek dari pemahaman diri ini. Dan yang terakhir itu tentang gaya hidup kita. Nah, kalau orang yang sadar akan dirinya atau memahami dirinya berarti dia tuh akan bertindak sesuai dengan apa yang dia punya atau apa yang dia miliki tanpa mengikuti gaya atau apa dari orang lain. Oke, baik, mungkin itu saja materi yang bisa Ibu jelaskan pada hari ini. Ya. Semuanya masih bisa mendengar suara Ibu? Halo? Masih, Ibu. Nah, Ibu juga minta maaf ya, karena jaringan di sini juga kurang baik begitu. Jadi setelah memahami materi, setelah mendengar apa yang Ibu jelaskan tadi, mungkin dari adik-adik sekalian ada yang ingin memberikan pertanyaan atau masukan atau saran begitu, Ibu persilakan. Ayo, satu orang saja juga.
mewakili teman-teman yang lain. Saya Ibu mau bertanya Ibu. Oke, terima kasih Adik Ramania. Ibu persilakan. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya ingin bertanya Ibu, jika kita insecure itu apakah pemahaman terhadap diri kita itu kurang atau bagaimana Bu? Sehingga kita itu insecure kepada orang lain seperti itu Ibu. Oke, baik. Terima kasih kepada Adik Ramania ya yang bertanya tadi. Punya pertanyaannya tuh insecure. Ini termasuk dalam yang kurang pemahaman diri, begitu toh, Ramania? Atau? Oke, baik. Ibu, Ya, seperti itu. langsung saja Ibu menjawab ya. Jadi insecure itu juga termasuk dalam itu, kurangnya pemahaman diri. Karena tadi kita lihat di ciri-cirinya itu tuh, pemahaman diri itu kan salah satunya itu tuh kita harus percaya diri toh. Percaya diri itu artinya kita tidak insecure begitu. Nah, dari sebaiknya untuk meningkatkan percaya diri kita itu tidak usah insecure atau belajar untuk mencintai diri kita sendiri. Keluarkan apa yang kita punya, bakat, minat, dan cita-cita seperti yang telah Ibu jelaskan tadi. Bagaimana Adik Ramania, apakah penjelasannya sudah bisa dimengerti? Baik Ibu, penjelasan Ibu dapat dipahami Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih juga anak. Mungkin dari teman-teman lain, teman-temannya Adik Ramania tadi. Halo? Baik, mungkin sudah tidak ada lagi ya. Terima kasih teman ini Adik Ramania yang sudah mewakili teman-temannya untuk bertanya tadi. Berarti kalau tidak bertanya, Ibu memberikan kesimpulan bahwa kalian itu sudah paham semua ya yang Ibu jelaskan tadi. Halo? Sudah Ibu. Oke, baik. Terima kasih kalau kalian sudah memahami semuanya. Mengingat waktu kita juga hanya 30 menit untuk melakukan kegiatan bimbingan klasikal ini. Waktu selanjutnya, oh ya, Ibu lupa, nanti Ibu akan membagikan link ini LKPD dan juga ini lembaran evaluasi kepada kalian melalui grup WA. Nah, tanpa memperpanjang waktu lagi untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu minta satu orang untuk menutup kita dalam doa. Ayo anak-anak. Mungkin dari Adik Ramania. Baik Ibu, Ibu dan teman-teman, sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, izinkanlah saya membawa doa menurut ajaran dan keyakinan saya Islam. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih karena Engkau telah memudahkan kegiatan kita ini berjalan dengan baik. Semoga apa yang kita terima, penjelasan dari Ibu Guru BK ini dapat kami terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Adik Nia. Ibu persilakan kalian untuk dapat keluar dalam ruangan virtual ini. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga Ibu.